Baiklah, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak dengan status tidak kawin, punya tanggungan 3 orang, dengan gaji bersih 80 juta, iuran pensiun 4,5%. Dan hari ini kita akan menggunakan tarif 30%. Jadi 30% di sini adalah tarif tertinggi ya dari penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam setahun. Nah, kita coba analisa. Jadi di sini sudah ada yaitu nama wajib pajaknya yaitu Susilo dengan status tidak kawin dan tanggungan 3 orang, makanya dibuat TK/3 dan gaji bersihnya 80 juta. Iuran pensiun 4,5% ya, misalnya. Pertama, seperti biasa kita isi dulu bagian penambahnya. Jadi bagian penambah akan ada gaji bersih sebesar 80 juta. Kemudian penghasilan lain-lainnya 0, sehingga dengan jumlah penambahnya itu sebesar 80 juta tambah 0. Hasilnya 80 juta. Selanjutnya untuk biaya jabatan. Jadi biaya jabatan di sini Pak isi dulu. Untuk jumlah penambah itu didapatkan dari gaji bersih ditambah penghasilan lain-lain. Kemudian untuk biaya pengurang, coba kita analisa, ini pasti di atas nilai di atas 500.000 ya. Jadi 5% dikali 80 juta jadinya 4 juta. Sedangkan ketentuan pajak itu untuk biaya jabatan maksimum itu adalah sebesar 500.000. Berarti nanti kita buat di sini 500.000. Ini di isi catatan, caranya itu 5% dikali jumlah penambah ya. Jadi catatannya juga ditambahkan jika nilainya itu lebih besar ya dari 500.000, maka nanti dibuat nilainya itu sebesar 500.000 ya. Selanjutnya iuran pensiun. Jadi iuran pensiunnya 4,5%. Jadi 4,5% dikali jumlah penambah 80 juta, itu hasilnya 3.600.000. Sehingga nah ini didapatkan dari 4,5% dikali dengan jumlah penambahnya. Untuk jumlah mana ini? Hilang. Selanjutnya jumlah pengurangnya, jadinya tinggal ditambah ya. 500.000 ditambah 3.600.000, hasilnya 4.100.000 ya. Didapatkan dari biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun. Kemudian jumlah penghasilan dalam sebulan itu didapatkan dari jumlah penambah sebesar 80 juta dikurangi 4.100.000. Hasilnya 75.900.000. Kemudian jumlah penghasilan dalam setahun itu jumlah penghasilan dalam sebulan dikali 12.
Jadinya 910.800.000. Nah, di sini Bapak isi keterangan. Dalam sebulan itu didapatkan dari jumlah penambah dikurangi dengan jumlah pengurang, ya. Kemudian untuk penghasilan dalam setahun itu didapatkan dari jumlah penghasilan dalam sebulan dikali dengan 12. Nah, itu hasilnya. Jadi didapatkan hasil 910.800.000. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak, di sini statusnya tidak kawin dengan punya tanggungan 3 orang, itu jadinya wajib pajaknya seperti biasa 54 juta, ya. Jadi 54 ini datangnya dari 4,5 juta dikali 12 bulan, ya. Selanjutnya kawinnya tidak ada karena statusnya tidak kawin, istri juga belum punya, tanggungannya 3 orang, jadinya 4,5 juta dikali 3, jadinya 13,5, ya. 13,5 juta ini didapatkan dari 4,5 juta dikali 3 orang. Jadi maksimum 3 orang, biarpun punya tanggungan 4 orang tetap dihitung 3 orang. Kemudian dijumlahkan wajib pajak, ya, ditambah status kawinnya, ditambah istri bekerja, ditambah tanggungan. Di sini mendapatkan 67.500.000, ya. Jadi wajib pajak ditambah status kawin, tambah istri bekerja, ditambah tanggungan. Jadi jika ada wajib pajak, status tidak kawin, punya tanggungan 3 orang, berarti nanti jumlah penghasilan tidak kena pajaknya itu adalah sebesar 67.500.000. Sehingga penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar jumlah penghasilan dalam setahun 910.800.000 dikurangi 67.500.000, hasilnya 843.300.000. Ini didapatkan dari jumlah penghasilan dalam setahun dikurangi dengan jumlah PTKP. Selanjutnya, nah, jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang, ya, terutang dalam setahun. Nah, karena di sini jumlah penghasilan kena pajaknya 843.300.000, ini berarti dikenakan 4 lapis, ya, 4 lapis tarif pajak, ya. Jadi 4 tarif untuk pasal 21 terutang, karena nilainya ini di atas 800, ya, di atas 500, ya, di atas 500 juta, ya. Sehingga tarif pertama itu adalah sebesar 5% dengan batas maksimum untuk tarif 5% itu adalah 50 juta. Jadi tinggal kita kalikan 5% dikali 50 juta, hasilnya 2,5 juta, ya. Untuk lapis kedua itu adalah sebesar 15% dengan nilai maksimum untuk tarif 15% itu adalah 250 juta. Berarti nanti tinggal kita kalikan 15% dikali 250 juta. Tarif ketiga yaitu 25% dengan batas maksimum itu untuk penghasilan kena pajaknya adalah 500 juta, ya.
Jadi tinggal kita kalikan 25% dikali 500 juta. Selanjutnya sisanya itu tinggal dikali 30% ya, karena sudah di atas nilai 500 juta maka dikenakan tarif di 30%. Jadi sisanya berapa? Untuk mencari sisanya kita kurangi ya. Jadi sama dengan 843.300.000 dikurangi 2,5 juta. Kemudian dikurangi lagi nilainya yaitu 37.500.000. Selanjutnya dikurangi lagi 125 juta ya. Tinggal di enter, berapa sisanya? 678 ya. Jadi 678.300.000. Berarti di sini kita tinggal tambahkan nilainya itu sebesar 678.300.000. Selanjutnya ini salah ya. Ini salah mengurangi, bukan yang dikurangi bukan ini ya, 2,5-nya ya. Tapi kita kurang secara manual. Bapak ulangi ya. Jadi penghasilan kena pajaknya 843.300.000 dikurangi 50 juta. Kemudian dikurangi lagi 250 juta dikurangi 500 juta. Nah, itu hasilnya. Hasilnya sisanya masih 43.300.000. Sehingga tinggal kita kalikan 30% dikali 43.300.000 itu hasilnya 12.990.000 ya. Selanjutnya tinggal dijumlahkan semua ya, dari tarif 5% sampai 30%-nya ya. Bentar ya. Jadi 2,5 juta ditambah 37.500.000 ya, 37.500.000 ditambah lagi 125 juta ditambah lagi 12.990.000. Sehingga hasilnya adalah sebesar 177.990.000. Ini didapatkan dari 2,5 juta ditambah 37.500.000 ditambah 125 juta ditambah lagi 12.990.000. Sehingga pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam sebulan itu hasilnya berapa? Tinggal dibagi 12 ya. Jadi 177.990.000 dibagi 12. Hasilnya itu adalah sebesar 14.832.500. Jadi ini didapatkan dari jumlah PPh pasal 21 terutang dalam setahun dibagi dengan 12 ya. Jadi ini terutang ya. Terutang dalam setahun dibagi 12 ya. Jadi statusnya di sini bayar. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara menghitung pajak penghasilan 21 untuk wajib pajak dengan status tidak kawin dan punya tanggungan 3 orang serta memakai tarif 30% ya.
Baiklah, demikian penjelasan Bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.